Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama Bapak pada pertemuan ketiga ini pada masa-masa pandemi COVID-19. Semoga wabah ini cepat segera berakhir dan kalian selalu menjaga kebersihan dan menjaga selalu salat 5 waktu agar selalu bersih dan terawat. Pada kali ini akan membahas tentang bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Aku cinta Indonesia. Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya untuk digaungkan, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari-cari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia. Karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dalam diri kita mempunyai kecintaan kepada negara. Semakin hari semakin besar, karena itu semua merupakan anugerah Tuhan yang maha amat besar. Nah, untuk semakin meyakinkan kecintaan kita kepada Indonesia, coba kalian renungkan. Nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ciptaan R. Suharjo. Kalimatnya adalah dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut? Tentu saja kalian akan menyimpulkan bahwa dalam lagu tersebut ditegaskan begitu luasnya wilayah negara kita. Selain itu, Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang meliputi kebinekaan agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Mengapa demikian? Dikatakan sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah ruah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Dikatakan sebuah tantangan atau bahkan ancaman dikarenakan dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat rakyat Indonesia berbeda pendapat, yang akhirnya membuat emosi atau lepas kendali, serta mudah tumbuhnya kedaerahan yang sempit, yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan Indonesia. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mendalami strategi dalam membangun integrasi nasional, sehingga pada akhirnya nanti kalian diharapkan dapat mengenali berbagai macam jenis ancaman bagi integrasi Indonesia dan menganalisis strategi yang diterapkan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, kalian tentunya pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut, kalian dapat menunjukkan posisi Indonesia
yang berada di tengah-tengah silang dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Tentunya kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Posisi silang Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Antara lain, 1. Penduduk Indonesia berada di antara penduduk padat di belahan utara dan di daerah penduduk yang jarang di belahan selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di barat. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara, kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Bagaimana dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. Apakah itu ATHG? A berarti ancaman, dalam pengertian suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Sedangkan T yang berarti tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan untuk bersifat menggugah kemampuan. Sedangkan H yaitu hambatan, merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Sedangkan G berarti gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Posisi silang merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi internasional. Seperti tadi kata tersebut pernah diulang. Mengapa demikian? Karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa, serta memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya di dalam tercapainya perdamaian dunia. Tetapi posisi silang ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Yaitu berupa ancaman yang datang dari luar maupun datang dari dalam negeri itu sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut berupa ancaman militer maupun non-militer. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, ancaman di bidang ideologi. Sebelum kalian mencermati uraian materi pada bagian ini, bacalah wacana berikut. Bertemakan komunisme masih mengancam. Kalian bisa dilihat sumbernya ada di alamat di sini atau juga di buku siswa PPKN kelas 11 yang PDF. Boleh kalian buka. Kemudian tulislah komentar kalian tersebut terhadap informasi yang disampaikan melalui wacana tadi. Itu di sini adalah kalian isi tugas mandiri 5.1. Bisa isi di kolom komentar kalian. Kemudian yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Nah, gambar di bawah ini adalah contoh tindakan anarkis menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik. Dan kemudian kalian tugas atau mengisi lagi tugas mandiri 5.2-nya dengan jawaban dengan pertanyaan seperti ini. Pada saat ini sering terjadi kasus-kasus bernuansa politik.
yang berpotensi melumpuhkan integrasi nasional seperti kerusuhan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kewaspadaan akan hal tersebut, coba kalian identifikasi kasus-kasus tersebut dan tuliskan hasilnya identifikasi kalian pada tabel di bawah ini. Ini tabelnya, kalian isi. Ada 3 tabel atau sini kolom, ada 5 isian. Silakan kalian searching dan mencarikan kasus tersebut. Nanti isi setelah kalian menyimak, isi semuanya dan isi kuisnya juga. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.